Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi seluruh siswa SMA Negeri 2 Banguntapan kelas 11 ya. Pada kali ini kita akan membicarakan berkaitan dengan latihan soal, yaitu keseimbangan benda tegar. Wah, ini agak keliru nulisnya ini. Oke, ini agak keliru nih. Ini keseimbangan benda tegar, seimbangan. Oh iya, kebanyakan A1 ya. Ya, kita geser saja ini. Keseimbangan, oh iya, benda tegar. Oke. Soalnya kita ambil dari buku paket fisika kelas 11 karangan Pujianto, penerbit Intan Pariwara, halaman 17, yang sudah anak-anakku semua mungkin sebagian sudah dapat pinjaman dari perpustakaan ya. Kalau belum ya tidak apa-apa, kita bisa mencari sumber lain. Oke. Kalau kita lihat di sini, nah, kita lihat soalnya ini. Pada batang homogen, nah ini ada kata-kata batang homogen. Homogen itu diasumsikan serba sama. Homogen itu diasumsikan serba sama. Serba sama. Jadi masanya itu distribusi merata. Tidak ada yang bolong-bolong. Nah, seberat 200 Newton. Jadi batangnya homogen itu, yang mana atau batang homogen itu yang mendatar ini. Mungkin kita bisa copy ulang saja untuk menjelaskan. Ini soalnya biar. Yang mana batang homogennya itu? Nah, kita gambar di sini ya. Batang homogennya itu yang ini, yang ini. Yang ini, yang melintang ini batang homogennya. Ya, oke. Bentar, tak kasih. Yang mana ini loh ya? Yang homogen itu yang melintang ini. Nah, ini yang ini batang homogennya itu. Nah, ini penyangga ya. Ini penyangga. Kemudian digantungi beban seberat WB. Nah, kemudian setelah ini ditaruh di ujung-ujung penyangga begini, ada A, ada B. Di bagian ini dikasih beban. Nah, beban di sini. Nah, manifestasi atau pengertian dari beban ini bahwa nanti di sini akan menimbulkan gaya. Pada bagian ini akan dikenai gaya yang arahnya ke bawah disebabkan tadi. Oke. Ini ya, seberat 440 Newton. Berapa besar gaya yang dilakukan penyangga pada batang? Berapa besar gaya yang dilakukan penyangga pada batang? Oh, yang ditanyakan berapakah besar gayanya? Jadi nanti kita lihat di sini ada gaya yang menahan ini tadi, arahnya ke atas, namanya FA. Ini arahnya ke atas, ada ditahan oleh ini adalah namanya FB. Oke. Jadi mungkin kita lihat, kita tulis saja yang diketahui. Kita buat kita buat ilustrasi ulang di sini. Oke, kita perbesar saja biar agak lebih bisa dipahami. Oke. Jadi kita ulang, kita lihat di sini, kita jelaskan lagi. Yang pertama adalah ini batang homogen. Kita ambil batang homogen itu. Nah, untuk sebuah batang, nah ini sebuah batang, pusat massa batang homogen itu selalu di tengah-tengah. Jadi kalau misalkan di sini ada batang homogen ya, kita ulang lagi, homogen. Jadi misalkan saya punya sebuah benda lah homogen gitu. Maka kalau bendanya simetris segi 4, lingkaran kayak begitu, maka asumsinya pusat massanya berada di tengah-tengah. Ini di tengah-tengah. Nah, gini. Ini pusat massanya W-nya begitu. Sehingga kalau kita lihat di sini, kita lihat batang homogen ini mempunyai titik pusat massa di sini. Nah, berarti di sini ada W. Nah, kalau kita lihat dengan diketahui, mungkin diketahui apa itu? W. Ini batang homogen ya. Batang homogen sebenarnya tidak perlu ditulis.
batang homogen itu apa? W ini sama dengan berapa tadi? Beratnya batang homogen tadi di soal adalah 200 Newton. Nah, ini 200 Newton. Berarti 200 Newton. W-nya 200 Newton. Ya, nanti kalau menjawab soal ya tidak harus ditulis batang homogen. Kalau ini sudah ada keterangan gambar begini, oh, batang homogen itu ini ada sini. Dan gambarnya tidak berhenti di sini ya, mestinya gambarnya itu berhenti dari titik pusat masanya ini. Nah, pusat masanya ini. Untuk menyatakan apa? Menyatakan besarnya. Ya. Oke. Oke. Kemudian kita lihat. Kemudian di bagian ujungnya ini tadi dikasih beban. Oke, dikasih beban di sini. Oke, kalau ini nggak apa-apa lah dari sini. Nah, arahnya ke bawah. Nah, artinya di sini ada gaya yang arahnya ke bawah. Nah, disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh adanya beban yang tadi di sini sudah diketahui bebannya, masanya, beratnya ini 440 Newton. Nah, jadi ini ada beban ya, beban ini namanya WB ya, di sini nilainya 440 Newton ya. Coba kita cek lagi nanti sebenarnya. Nah, ini 440 Newton. Oke. Nah, oke, sudah habis, semua sudah selesai ya. Oke. Kemudian gaya yang lain, jadi nanti siapa bisa mengurai gaya-gayanya, bisa menggambarkan gaya-gayanya, maka dia bisa mengerjakan. Tapi kalau dia seluruh siswa tidak bisa menggambarkan gaya-gayanya, nanti kemungkinan juga kesulitan. Kemudian gaya yang lain apa yang bekerja? Kita lihat di sini. Oke, hijau aja ya. Kita lihat di sini, ujung batang ini kan tadi bertumbuh di sini. Nah, berarti di sini ada gaya normal yang arahnya naik. Jadi gaya yang menahan, jadi ujung dari penyangga ini menahan batang ya dengan gaya yang arahnya naik. Sulit ya gambarnya. Ya, ini arahnya naik. Nah, anggap saja karena ini batang A, gayanya itu adalah FA. Kemudian satu lagi di sini nanti ada penyangga yang arahnya ini satu lagi juga ke atas, tapi di titik B. Nah, maka di sini ada gaya yang arahnya naik ke atas juga, namanya FB. Itu yang pertama. Kemudian dari soal, dari ilustrasi juga ini di sini, ini termasuk soal hot ya. Artinya siswa itu termasuk bisa mengerjakan atau tidak, itu dikunci dari memahami sebuah gambar ini. Salah satu ciri soal hot high order thinking adalah adanya gambar yang bisa bercerita. Oke. Kemudian ini jaraknya, kita lihat di sini. Kalau ini jaraknya ini sekian, ini adalah L, maka di sini tengah-tengahnya pasti di sini jaraknya L/4 karena jaraknya tengah-tengah. Kemudian jaraknya di sini ke sini adalah di soal, kalau misalkan sekian ini setengah keliru. Maaf. Nah, ini L/2 ya, maaf, ini L/2 setengahnya Pak ya. Jadi jarak dari ujung ke sini kan L/2 ya. Nah, kemudian jarak di sini anggap saja ini L/2 juga di sini. Nah, di sini itu L/4 dari ujung sini. Oke, nanti apakah gambar itu seperti apa digunakan? Nanti kita lihat. Oke, yang ditanyakan adalah pada kasus ini adalah berapa? Ditanya berapakah besarnya FA dan FB. Nah, ini aja. Yuk, coba kita kerjakan. Ya. Nah, pada kasus ini bendanya adalah benda tegar. Nah, kalau benda tegar itu memang bendanya itu ada.
benda artinya tegar, masif, kelihatan jelas, kuat gitu. Benda tegar. Nah, kalau penyelesaian dengan benda tegar di dalam teori kemarin akan harus menggunakan dua keseimbangan. Yang pertama adalah keseimbangan translasi. Oke. Kalau dia hanya ada pada sumbu X saja, ya mungkin nanti berlaku sigma F sama dengan 0. Kalau dia itu ada sumbu Y saja, ya berlaku sigma F Y sama dengan 0. Kalau dia itu dalam ruang, mungkin ada sigma F Z sama dengan 0. Nah, nanti kita lihat, soalnya itu hanya ada pada sumbu apa saja. Nah, kalau kita lihat sekali lagi di sini, soal itu hanya ada pada sumbu Y saja. Mengapa? Karena di sini ada FA yang ke atas, ini FA yang ke atas, kemudian FV yang ke atas, kemudian W yang ke bawah, kemudian WB. Tidak ada gaya yang pada arah mendatar atau pada arah sumbu ke depan ke belakang. Sehingga nanti yang digunakan, kita lihat, gaya-gaya hanya pada sumbu Y saja. Pada kasus kita ya, pada kasus kita. Sehingga berlaku sigma FY saja sama dengan 0. Kita lihat kembali. Yang ke atas apa saja? FA ke atas. Kita lihat FB ke atas, W ke bawah, WB. Ini WB ya, WB ke bawah. Berarti kita lihat yang ke atas tadi ada FA, FB, ingat ke atas kita beri nilai positif. Yang ke bawah itu ada W dan WB sama dengan 0. Ya. Nah, kalau kita pindah ruaskan menjadi FA plus FB sama dengan W plus WB. Ini pindah ruas, yang negatif jadi positif. Kalau dimasukkan FA plus FB sama dengan W-nya tadi berapa? Oke, kita lihat W-nya berapa ya? W-nya 200, WB-nya 440. Berarti ini menjadi 200 plus 440. Oke. Pindah ke sini aja ya. Berarti FA plus FB sama dengan berapa sih? 640. Nah, kita bisa mencari FV dulu atau FA dulu. Kalau kita mau mencari FV dulu, ya bolehlah. Misalkan, kalau begitu FB ini sama dengan 640 dikurangi FA. Kalau kita mau nyari FA dulu, berarti FA sama dengan 640 min FB. Nah, kita asumsikan ini persamaan pertama. Ya, biasanya akan selesai dengan dua persamaan. Oke, ini yang keseimbangan translasi. Oke. Yang kedua, keseimbangan nanti akan berlaku keseimbangan rotasi. Keseimbangan rotasi atau sigma torsi sama dengan 0. Ingat, yang namanya rotasi harus ditentukan apa? Sumbu rotasinya. Oke. Jadi kita ulang gambarnya. Kita copy aja gambarnya di sini. Supaya tidak bolak-balik naik turun ya. Kita ulang lagi ini. Oke. Nah, gini ya, kita lihat. Ctrl V. Nah, di sini. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat di persamaan kita ini tadi, ini
Kita ulang ini yang kasih tanda merah. Pada bagian ini ya. Ini ada variabel yaitu FA. Jadi ada variabel FA ini. Yang ini. Tadi ada kata-kata FB sama dengan 640 dan FA. Nah, maka kalau seperti ini persamaannya, FA tidak boleh dihilangkan. FA harus ketemu angka. Maka FA harus tetap dimunculkan. Maka ini harus tetap apa? Tetap dimunculkan. Nah, supaya ini tetap muncul, maka ini kaitannya dengan porosnya. Porosnya yang nanti gunakan bukan di SA, tetapi di FB. Maka poros yang digunakan nanti adalah pada yang digunakan pada B. Jadi nanti porosnya begini. Asumsinya kalau ini dianggap tidak ada, nah, misalkan saja ini dianggap tidak ada, misalnya tak potong ini gambarnya ini supaya lebih mudah. Kalau tak potong begini, apa yang terjadi jika ini tidak ada yang penyangga? Nah, maka ini akan apa gimana? Akan guling, ya toh? Kalau ini tidak ada, maka ini tadi ada batang, ada beban, ini akan mengguling ke sana. Nah, ini akan berotasi ke sana. Porosnya di mana? Porosnya di sini. Itulah asumsinya begitu. Jadi asumsinya kalau ini tidak ada, maka asumsinya porosnya nanti di sini, menggulingnya di sini. Itulah mengapa ini berarti ini berkaitan dengan gerak rotasi. Oke. Coba kita. Oke ya. Ya. Nah, berarti kembali kalau begitu kita lihat porosnya tadi. Nah, ini tadi bolak-balik ya. Jadi dari sini nanti akan muncul, maaf ini akan muncul dari sini setelah ditentukan nanti di sini adalah porosnya itu pada B. Nah, kalau sudah porosnya berada di B, kita turunkan lagi ini supaya ini kita turunkan, maka kita gambar ulang sajalah di sini. Nah, maka kita lihat di sini agak panjang ini waktunya ya, nggak apa-apa. Sigma torsi, maaf, meleset lagi. Sigma torsi, porosnya di B sama dengan 0. Sekarang kita lihat. Ingat ya, ingat yang namanya torsi itu adalah gaya dikali jaraknya R. Nah, yang tegak lurus ya, dimana ini tegak lurus. Ini ingat, ini catatan. Nah, sekali kita lihat di sini, di mana ada gaya, maka kita bisa membuat torsi. Ingat, kita mengambil kesepakatan saja. Kalau torsinya nanti arahnya ke gini, nah, anggap saja ini torsi bebas kok ini sebenarnya. Kalau torsinya putar kiri, misalkan ini positif. Nah, kalau nanti torsinya putar kanan, itu hasilnya negatif. Ini sebenarnya bebas dibolak-balik, tidak masalah. Oke. Sekarang kita lihat. Kalau porosnya di sini, kita mulai dari FA. FA ini arahnya atas. Berarti FA ini arahnya ke sana. Searah jarum jam. Misalkan menggunakan ini perjanjian tanda. Nah, tanda ini dimisalkan berarti ke kiri negatif. Sehingga torsi yang disebabkan ini masuk ke sini ya. Torsi ini mulai dari FA. FA itu ke atas berarti ke putar kanan. Ini adalah FA. Ingat, ini FA nanti membawa efek putarnya ke sana. Perjanjiannya di sini kalau misalkan ini putar begini negatif, maka negatif. Oke. Terus yang kedua, di sini, maaf, bukan FA ya, sorry. Ini saya maaf, ini kok keliru ini. Saya ulang. Ini bukan. Oke, bukan FA. Kita ulang. Torsi yang ada di FA ini namanya torsi yang disebabkan oleh, anggap saja ini namanya torsi disebabkan A. Arahnya negatif tadi. Oke.
Kemudian kalau kita lihat W ini akan membawa efek putarnya ke sana. Nah, kalau putarnya sana yang ini positif, berarti akan tambah torsi yang disebabkan oleh W. WB juga membawa efek ke sana, berarti plus torsi yang disebabkan W2. Nah, kita lihat asumsinya anggap saja inilah ke sana lah gitu, ke sini lah, karena tempat di sini nanti hasilnya 0 nggak masalah. Asumsinya ke sana berarti ke kiri, berarti ini bisa juga diartikan plus torsi yang disebabkan V sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang hati-hati, sekarang kita masukkan torsi yang disebabkan A, itu kan berarti rumusnya torsi tadi adalah gaya, torsi adalah gaya, ini torsi adalah gaya dikali jarak. Oke. Karena sumbunya itu berada di O, kita lihat torsi A itu di mana? Di sini. Ya, ini dapat saya tulis min gayanya disebabkan adalah torsi gaya A, jaraknya sebesar berapa? Nah, di sini jaraknya hanya dinyatakan dengan L. Berarti, jadi jarak dari sini kan berarti L. Jadi jaraknya dari sini, dari benda ini ya, ke sampai benda ini. Ini kita asumsikan adalah sebesar L. Nah, ini L. Jaraknya itu tadi. Makanya ini tengah-tengahnya ada. Sehingga ini FA dikali L. Terus plus. Oke. Kita lihat ini berada di tengah-tengah. Berarti ini W dikali L per 2. Nah, terus jaraknya ini terhadap V adalah L per 4. Terus ini berarti WB ini dikurung ya. Ini berarti W2 kali R per 4. Karena jaraknya dari sini ke sini tadi, ini terhadap porosnya ini tadi, ya sekian, ini adalah L per 4 ini tadi. Oke, terus tambah torsi B. Torsi B itu FB, penyebabnya FV. Tapi jaraknya karena dia berada di dirinya sendiri, maka nilainya ini 0. Nah, jadi jaraknya 0. Kita ulang lagi, mengapa ini 0? Mengapa ini 0? Jadi jaraknya ini FB berada di sumbu rotasi, sehingga R-nya ini sama dengan 0. Oke, kita lanjutkan sekarang. Nah, kalau kita lanjutkan sekali, berarti kita ulang lagi, kembali, berarti kita mulai. Berarti yang mulai dari ini ya, kita lanjutkan. Berarti min FA dikali L plus W-nya tadi 200. W-nya berapa tadi ya? Tadi diketahui W-nya, mana tadi diketahui? W-nya 200 ini. Ya, W-nya 200. Ya, agak cepat ini. W-nya itu 200 dikali L per 2, begini ya. Oke. Terus plus ini 440 itu W2 dikali L per 4 plus 0 sama dengan 0. Nah, gitu. Ini ya, oke. Nah, kalau kita sederhanakan menjadi min FA dikali L, oke. Ini menjadi plus, sederhana, 100L plus ini 440, berarti 110L. Ini nolnya tidak bisa ditulis, sama dengan 0. Oke. Berarti menjadi min FA dikali L. Kita lihat ini plus
210 L sama dengan 0. Kalau pindah ruas, NFA kali L pindah ruas sama dengan min 210 L. Oke, kita sederhanakan, L-nya dicoret dengan L, negatifnya disederhanakan menjadi positif juga, sehingga FA ini sama dengan 210 Newton. Jadi gaya yang menahan di bagian A adalah 210 Newton. Nah, ini anggap saja apa itu persamaan 2 gitu ya. Anggap saja persamaan 2 sudah ketemu. Nah, untuk mencari apa ketemu ya, untuk menentukan B FB kita gunakan persamaan pertama tadi apa? Nah, ini ya. Nah, ini tak potong saja sini. Oke. Tak kopikan tadi persamaan pertama di sini tadi. Oke. Nah, gini. Oke. Nah, sehingga dari sini kita bisa lanjutkan adalah ini bisa kita lanjutkan gimana? FB sama dengan 640 dikurangi tadi FA nya sudahlah 210 berarti FB nya adalah 430 Newton. Oke, jadi dari kasus sekali lagi dapat disimpulkan pada kejadian ini beban yang menyangga atau gaya normal bisa diartikan begitu. Besarnya yang gaya yang menyangga adalah berapa tadi? Oke. Jadi besarnya gaya yang menyangga di A adalah berapa tadi? 210 Newton. Dan gaya yang menyangga di B adalah 430. Oke, ini sebuah proses yang panjang, tapi sebenarnya tidak sulit kok, hanya karena ini penjelasannya harus pelan-pelan, maka membutuhkan waktu yang lama. Oke, moga-moga bisa dimengerti. Dan Anda bisa juga membandingkan dengan yang ada di buku paket kalau anak-anakku semua memegang. Kalau tidak ya ini sebagai acuan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.